Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Au kama qala al-musannif. Faslun utawi ikilah ana fasal swiji ya. Asbabu tayamumi utawi piro-piro sababe tayamum. Ini fasal menjelaskan tentang sebab-sebab diperbolehkan bertayamum, bersuci dengan menggunakan debu. Salah satu iku ana telu, ada 3 ya. 3 sebab-sebab kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai ganti wudhu atau mandi besar. Fakdul ma'i rupane kesepen banyu. Yang pertama adalah karena tidak adanya air ya. Tidak adanya air. Wal marodu lan lara ya. Sakit, karena sakit yang mana sakit tersebut tidak diperbolehkan menyentuh air misalnya atau kena air. Wal ikhtiyaju lan butuh ya ilaihi maring banyu li'atsi hayawanin kerana ngelake hayawan ya. Yang ketiga karena ada air tapi dibutuhkan karena hausnya hayawan ya. Maka dari 3 sebab ini kita diperbolehkan untuk bertayamum ya. Jadi satu karena tidak adanya air ya. Yang kedua karena sakit, dan yang ketiga karena ada air tapi hanya cukup untuk digunakan untuk memberikan hewan yang sangat haus seperti itu. Muhtaramin kang den muliakan, tapi syaratnya adalah hewan yang dimuliakan. Nah ini hewan ada yang dimuliakan dan ada juga hewan yang tidak dimuliakan. Adapun kategori hewan yang tidak dimuliakan, ghairul muhtarami utawi hayawan kang ora den mulyakaken, sitatun iku 6. Jadi ada jenis hewan yang termasuk kategori tidak dimuliakan itu ada 6 ya. Tarikus sholah rupane wong kang tinggal sholat ya. Ternyata orang-orang yang meninggalkan sholat itu masuk kategori hewan yang tidak dimuliakan. Artinya kalau toh kita ada air yang bisa digunakan untuk wudhu, kemudian ada orang yang enggan meninggalkan sholat ya, yang tidak mau mengerjakan sholat, maka air tersebut tidak perlu diberikan kepada dia, karena orang yang meninggalkan sholat itu golongan orang yang termasuk hayawan yang tidak dimuliakan. Yang kedua, wazani lan wong kang zina. Nah, pelaku zina ini juga termasuk golongan hewan yang tidak dimuliakan. Al-muhsonu kang den reksa. Zina muhson artinya zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah sah ya. Wal murtadu lan wong kang murtad, termasuk hewan yang tidak dimuliakan adalah orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Wal kafiru lan wong kang kafir, al harbiyu kang bangsa musuh. Kemudian juga termasuk orang kafir harbi ya, yaitu kafir yang memerangi atau memusuhi terhadap orang-orang muslim. Wal kalbu lan asu, al akuru kang galak. Kemudian termasuk hewan yang tidak dimuliakan adalah anjing, tapi anjing yang galak ya. Wal khinziru lan celeng, dan yang keenam adalah babi ya. Itulah golongan daripada hewan-hewan yang tidak dimuliakan, yang tidak masuk kategori alasan kita bertayamum karena ada air yang digunakan untuk kehausan mereka. Dilanjutkan, faslun utawi iki iku ana fasal swiji ya. Syurutut tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum asyaratun iku 10 ya. Pasal menerangkan tentang syarat-syaratnya tayamum itu ada 10.
Ayakuna rupane yen ta ana apa tayamum biturobin iku kelawan lebu. Yang pertama adalah tayamum itu harus menggunakan debu ya. Wa ayakuna lan yen ta ana apa aturobu lebune ya. Tohiron iku suci. Nah, adapun debu yang digunakan untuk bertayamum itu harus debu yang suci seperti itu. Wa alla yakuna lan yentah ora ana apa lebune mustakmalan iku wusdin enggo. Kemudian syarat selanjutnya debu yang akan kita gunakan untuk bertayamum itu bukan debu bekas ya, bukan debu yang telah digunakan untuk bersuci yang lainnya. Wa alla yukhalitahu lan yentah ora nyampur ing lebu dakikun apa glepung wa nahwuhu lan sepadane dakik. Dan debu yang akan kita gunakan untuk bertayamum itu bukan debu yang tercampur, misalnya tercampur dengan tepung atau yang lainnya. Wa ayaqsidahu lan yentah nejak sapa wong ing lebu ya. Kemudian pelaku atau kita yang akan bertayamum itu harus menyengaja ya, berniat bahwa debu itu akan digunakan untuk bertayamum. Wa ayam sahalan yentah ngusap sapa wong wajhahu ing raine wong ya. Wa yadaihi lan tangan lorone wong. Juga termasuk kita atau pelaku tayamum itu nantinya akan mengusap wajahnya, kemudian mengusap juga dua tangannya bidor bata ini kelawan rong pukulan dengan dua usapan. Wa ayazilan yentah ngilangi sapa wong an najasata ing najis. Awalan ing dalam kawitane termasuk syaratnya adalah si pelaku tayamum itu harus menghilangkan najis-najis terlebih dahulu yang ada di badan kita ya. Itu diantara syarat-syarat tayamum. Wa ayajtahidalan yentah niti-niti sapa wong fil kiblati ing dalam arah kiblat qoblahu ing dalam sadurunge tayamum. Kemudian syarat selanjutnya adalah si pelaku tayamum itu harus berijtihad ya, mencari arah kiblat yang pasti, itu seperti itu. Wa ayakunalan yentah ana opo atayamumu tayamume ba'da dukhulil waqti iku sakwise manjinge waktu. Dan tayamum yang dilakukan itu harus sudah pada masuk waktunya. Sebelum kita tayamum pastikan bahwa waktu sholat telah masuk. Wa ayatamamalan yentah tayamum sapa wong likulli faradin kerana saben-saben fardu siji. Nah, dan tayamum itu hanya bisa digunakan untuk melaksanakan satu fardu saja. Misalnya sholat duhur itu hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Nah, kalau kita mau sholat lagi maka kita harus bertayamum lagi, itu seperti itu. Itulah syarat-syarat daripada tayamum seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Faslun utawi iki iku fasal swiji ya. Furudu tayamumi utawi piro-piro fardune tayamum. Rukun tayamum ya, atau fardunya tayamum. Khamsatun iku ana 5. Itu ada 5 fardunya tayamum. Al awalu utai kang awal naklut turabi iku ngalihaken lebu, memindahkan debu. Yang pertama. Asani utai kang kaping pindone an-niyatu iku niat. Jadi debunya kita pindahkan dari tempat debu ke tangan kita. Lalu kita berniat. Asalisu utai kang kaping telu mashul wajhi iku ngusap rai. Yang ketiga adalah mengusap wajah dengan debu. Ar-rabi'u utai kang kaping papat mashul yadaini iku ngusap tangan loro ya. Yang keempat adalah mengusap dua tangan. Ilal mirfaqo ini sertane sikut loro ya, beserta dengan siku-siku. Al khamisu tekang kaping 5 at-tartibu iku urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane rong usapan. Dan yang kelima adalah tertib atau berurutan ya, antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Ini tidak boleh saling mendahului, artinya harus tertib
mengusap wajah dulu baru mengusap dua tangan, itu seperti itu. Itulah fardu-fardunya tayamum yang ada 5. Dilanjutkan dengan faslun utawi iki iku fasal swiji mubtilatut tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalaken tayamum. Nah, sekarang kita masuk fasal tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Salah satu iku ana telu. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama marupane barang abtola kang batalaken apa ma al wudhu'a ing wudu. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan wudu, itu juga membatalkan terhadap tayamum. Waridatu lan murtad, yang kedua adalah murtad ya. Murtad keluar dari Islam itu jelas membatalkan terhadap tayamum. Watawahumul ma'ilan nyongko ono banyu intayamama lamon ya tayamum sapa wong lifakdihi kerana kesepen banyu. Nah, yang ketiga tayamum bisa batal karena orang yang bertayamum itu menyangka sudah ada air. Ini bagi orang yang bertayamum karena tadinya tidak ada air, maka orang yang bertayamum dengan alasan tidak adanya air, ketika dia menyangka sudah ada air, maka tayamumnya akan segera menjadi batal. Itulah bab tentang tayamum, dari mulai syarat-syarat tayamum ya, kemudian fardu-fardunya tayamum dan perkara-perkara yang membatalkan terhadap tayamum. Maka dapat disimpulkan ya bahwa sebab-sebab tayamum itu ada 3 ya. Di antaranya adalah tidak adanya air ya. Kemudian yang kedua adalah karena sakit ya, dan yang ketiga adalah karena berhajat kepadanya untuk minum binatang yang dihormati. Nah, sedangkan binatang atau hayawan yang tidak dihormati termasuk 6 golongan ini ya. Dalam orang yang meninggalkan sholat, ini tarikus sholat, kemudian pezina muhson ya, kemudian orang yang murtad ya, kemudian kafir harbi ya, dan anjing galak, dan termasuk adalah babi ya. Ini adalah hayawan-hayawan yang tidak dimuliakan. Lalu disimpulkan juga untuk syarat daripada syarat tayamum itu ada 10 ya. Ini diantaranya bahwa ia bertayamum dengan debu, kemudian debunya harus suci ya. Debunya itu tidak mustakmal ya, tidak bercampur dengan debunya ya. Dan bahwa ia sengaja bertayamum juga, ia nanti akan mengusap mukanya dan 2 tangan 2 kalinan, kemudian menghilangkan najis ada pada badannya, dan dia berijtihad bahwa arah kiblat sudah ditentukan. Dan yang terakhir bahwa tayamumnya itu setelah masuk waktu sholat. Nah, kemudian fardu-fardunya tayamum ini ada 5 ya, yaitu diantaranya memindahkan debu ya, niat ya, menyapu atau mengusap wajah, menyapu 2 tangan, yang kelima tertib seperti itu. Dan yang terakhir yang membatalkan tayamum ini adalah yang pertama, segala apa yang membatalkan terhadap wudu ya, sekitar wudu itu membatalkan, juga murtad, dan dia menyangka jika dia karena tayamumnya karena tidak adanya air, ketika dia menyangka sudah adanya air, maka tayamumnya akan menjadi batal. Itu dulu ya, nanti bersambung ke part 7 ya. Sementara ini dulu ya, tentu di sana sini banyak kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.